Untuk saya sendiri karena saya pada awal saya niat masuk seni rupa gitu kan, Hmm. yang saya pikir cuman ya gambar gitu. Jadi kita Hmm. dibebasin mau gambar seperti apa misal. Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Chandra, silahkan memperkenalkan diri dulu. Siapa Anda dan kuliah di mana, jurusan apa dan lain sebagainya. Silakan. Oke, makasih. Eh, jadi nama saya Chandra Pratama dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya kuliah di Fakultas Pendidikan Seni dan Desain jurusan Seni Rupa. Oke, jurusan seni rupa. Semester Ya, berapa nih Kang pendidikan sekarang? seni rupa. Kenapa? Semester berapa sekarang? Sekarang lagi semester 7 mau ke semester 8. Berarti terakhir ya, semester terakhir. Akrab Ya, dipanggilnya apa biasanya? Chandra saja biasa. Chandra saja. Jadi Ya. langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Kalau misalnya nih, menurut Chandra sendiri, apa sih yang harus mereka ketahui tentang jurusan seni rupa itu? Gitu. Bagi mereka yang mau masuk ke seni rupa, menurut kamu apa sih yang harus mereka ketahui gitu sebelumnya? Jurusan seni rupa itu seperti apa gitu? Oke, untuk jurusan seni rupa itu sendiri, tentu saja dalam jurusan ini berkaitan mengenai hal-hal apa saja tentang seni rupa, tentu saja. Contohnya saja tentang menggambar ataupun kerajinan-kerajinan lain seperti patung ataupun ada juga kerajinan, misal kerajinan tekstil, misal dari kain gitu dirajut ataupun seni yang saat ini saya sedang geluti yaitu seni rupa keramik. Nah, untuk dalam seni rupa ini dituntut yang utama itu dituntut dalam hal kreativitas karena yang kita tahu tentu saja dalam berseni itu tentu saja harus kreatif, harus original lah intinya mah gitu. Jadi jangan apa ya plagiat gitulah. Jadi harus dari diri sendiri, harus konsepnya kreatif lah seperti itu. Kalau misalnya kurikulumnya dari UPI itu yang wajib seni rupa bisa apa aja? Kan mungkin ya masuknya tadi menggambar, patung, pahat, keramik, kerajinan-kerajinan yang seperti itu. Tapi kalau yang wajibnya nih dipelajari di UPI gitu, yang ditekankan oleh UPI harus bisa, setiap mahasiswa seni rupa itu harus bisa, paling apa aja? Oh, untuk itu kalau untuk yang wajib ya biasanya cuma dasar-dasarnya aja. Jadi misal untuk dasarnya pertama gitu ada ilustrasi dasar, ada patung, patung dasar, karya keramik dasar seperti itu atau misalnya batik juga ada yang dasarnya. Nah, setelah yang dasar-dasarnya itu baru nanti kita ada kayak penjurusan gitu on top istilahnya. Jadi kita dibebaskan untuk memilih eh, on top atau penjurusan yang kita minati. Contohnya misal ada ilustrasi. Nah, namun di sini ilustrasinya di apa ya? Dikhususkan lagi gitu. Jadi dipelajari lebih dalam lagi kan. Kalau yang tadi kan dasarnya yang sebelumnya. Nah, ini diperdalam lagi gitu. Ada juga macam-macam sih banyak, ada ilustrasi, patung. Cuman yang untuk penjurusan ini lebih didalami lagi gitu. Kalau Cuman untuk kalau yang yang setelah ya gimana? kita ngambil jurusan itu, misalnya kita pilih patung gitu, bikin patung itu kita pembelajarannya gimana? Per kelas juga yang sama yang satu apa? Yang satu minat atau misalnya kita dapat dosen pembimbing yang berbeda gitu? Gimana kira-kira? Oh, untuk itu disatuin sama. Jadi misal patung yang minat patung semua disatuin, yang minat lukis disatuin semua gitu. Oh Karena jadi biasanya bebas juga ya? karena biasanya juga gak terlalu banyak, misal kan banyak ya pilihan ontopnya itu jadi disebar gitu satu angkatan itu tersebar. Jadi biasanya satu kelas pun itu tidak terlalu banyak. Misal contohnya saya ontop keramik kan di kelasnya cuma ada berempat jadi itu disatuin aja. Oh jadi sekelas cuma berempat gitu? Ya untuk ontop yang saya tapi ada juga yang banyak sih, ada Jadi misal kalau contoh misalnya ilustrasi itu ya, yang minatnya empat berarti ya cuma berempat gitu. Tapi itu ya, dalam masuk mata kuliah apa gimana? ya itu maksudnya mata kuliah.
masuknya mata kuliah. Dan kita emang diwajibkan untuk memilih nantinya untuk sesuai minat kita. Kalau misalnya mata kuliah secara umum itu yang dipelajari itu terkait apa aja di seni rupa UPI gitu? Untuk mata kuliah umum, ya seperti yang saya bilang tadi, jadi banyak sebenarnya. Cuman yang untuk umum itu biasanya cuman dasar-dasarnya aja gitu. Kalau seni tari yang lain, seni-seni yang lainnya itu dipelajari juga gitu di seni rupa? Ada sih, Ada. ada cuman satu doang. Bukan gitu sih, lebih ke kayak kan ada matkul itu namanya proyek seni. Nah, dalam proyek seni itu biasanya dosennya itu diambil dari jurusan lain gitu, gak dari seni rupa. Contohnya waktu saya itu si dosennya itu ada di seni musik. Nah, di situ kita belajar dasar-dasar mengenai seni musik. Tapi cuman itu aja gitu, cuman satu matkul itu aja. Tapi pernah nggak Cangra ini mendapatkan mata kuliah yang sebelumnya nggak kepikiran bahwa mata kuliah ini ada di jurusan seni rupa gitu? Ada nggak mata kuliah yang seperti itu? Oh, itu banyak sih. Banyak. Karena contohnya sebutin karena kira-kira apa aja gitu biasanya? untuk saya sendiri, karena saya pada awal saya niat masuk seni rupa gitu kan, yang saya pikir cuman ya gambar gitu. Jadi kita dibebasin mau gambar seperti apa, misal kayak gambar batik, kita gambar batik gitu-gitu. Jadi gak ada apa ya, gak ada kayak harus diukur atau gimana gitu, kayak apa ya, arsitek gitulah. Oh gitu. Ya, ada kayak gitu, jadi harus benar-benar di inilah. Jadi kan kalau gambar biasa itu kasihin sesuai. Saya pernah dengar isu nih Kang tentang seni rupa, katanya mereka juga mempelajari anatomi tubuh manusia gitu, hewan. Itu benar nggak sih gitu dipelajari? Nah, salah satunya itu yang saya justru dulunya nggak tahu gitu kalau itu ada, karena emang jadi benar-benar dipelajari gitu. Jadi benar-benar dipelajari. Jadi kita emang misal kalau gambar manusia, tentu saja kita harus tahu anatomi dari otot-otot. Misal kalau misalnya kita gambar tangan lagi mengepal gitu kan, kita harus tahu anatomi jari-jarinya gimana, bentuknya gimana, sampai otot-ototnya sedetail itu ya. Iya. Tapi kalau tugas-tugas kuliah dari dosen gitu, biasanya tuntutannya seperti apa gitu? Apakah emang kalau misalnya menggambar harus bagus kah? Atau misalnya ada target-target tertentu dalam tugas-tugas yang diberikan gitu? Arahannya ke arah mana gitu tugas-tugasnya? Biasanya yang untuk masalah bagus atau tidaknya itu relatif ya, karena emang gambar itu penilaiannya relatif, itu tergantung dosen, bagaimanapun itu pendapat dosen. Tapi yang paling itu benar, jadi harus benar secara keilmuannya gitu, secara teorinya harus benar. Oh, kayak tadi tangan yang mengepal ya, harus benar secara anatominya, jangan asal-asalan, paling begitu. Ya seperti itu. Tapi kalau masalah bagus enggaknya itu relatif. Oh, jadi ditekankan ke arah seperti itu yang tadi ya, mengepalnya benar enggak gitu. Kayak saya pernah gambar kuda ternyata salah kakinya. Itu berarti salah satunya karena saya tidak mengetahui anatomi hewan tersebut berarti ya. Tapi kalau misalnya anak belajar hal tersebut, anatomi hewan gitu atau manusia, belajar menggambar tersebut, itu di semester berapa? Kalau waktu saya itu di semester 2. Semester 2. Tapi kalau di semester 1 apa saja yang dipelajari? Pas pertama kuliah. Untuk semester 1 itu ada gambar bentuk, ada nirmana. Kalau nirmana itu seni rupa dasarnya itu mengenai tentang warna, seperti itu. Untuk gambar bentuk itu cuman kayak kita kita diajarin cara-cara dasar-dasar menggambar lah, seperti kayak arsir, kayak mewarnai gitu, seperti itu. Tapi kalau sebenarnya untuk anatomi sendiri kan di seni rupa itu ada dibagi menjadi 2 kan. Ada seni rupa desain, ada murni. Nah, untuk murni sendiri sebenarnya untuk anatomi ini tidak terlalu ditekankan ya. Contoh misalkan ada lukis itu ada aliran abstrak. Nah, di sini kan tidak ada misalnya anatomi atau gimana, ada aliran kubisme yang kotak-kotak itu kan. Nah, itu tidak ditekankan untuk anatominya benar. Jadi mau misal kepalanya lebih gede atau kepalanya kotak misal, itu gak masalah untuk seni murni. Nah, kecuali kita masuk untuk seni desain. Nah, dalam desain itu harus benar, kayak perspektifnya harus benar, anatominya harus benar. Jadi itu masuknya ke ranahnya untuk klien seperti itu. Jadi kita
kliennya mau minta gini gini ini, kita harus turutin. Kalau murni itu untuk kepuasan diri kita sendiri, jadi sedikit atau emang dibebasin lah untuk seni murni itu. Oke, tergantung jenisnya berarti ya, tidak selamanya harus apa betul anatominya, tergantung Ya. dari jenis seninya. Oke, oke. Tapi kalau sejauh ini nih, selama perkuliahan kan udah semester 7 ya, berarti udah lama, udah akhir tingkat 4 berarti ya sekarang. Selama 3 tahun ke belakang, selama 7 semester ke belakang ini, pernah nggak Cangra ini mendapat kesulitan gitu dalam mengerjakan tugas, dalam kuliah atau apa gitu? Kesulitan anak seni rupa itu seperti apa? Nah, itulah pertanyaannya. Untuk kesulitan sendiri sih biasanya untuk asistensi tugas, biasanya untuk ke dosen kan biasanya kalau seni desain itu biasanya kita harus bikin konsep terlebih dahulu, kita membuat konsepnya mau seperti apa, kita jelasin ini konsepnya mau diarahin kemana, bahannya seperti apa, kita asesian dulu. Nah, di situnya biasanya kita kesulitan dalam hal seperti itu. Karena kan kita tahu dosen kadang setuju, kadang tidak, itu kita harus bisa benar-benar juga ngejelasin ke dosen konsep yang akan kita bawa tentang tugas yang akan kita buat seperti itu. Kira-kira Cangra sendiri pernah nggak dimarahin dosen gara-gara tugas atau apa gitu? Gara-gara yang tadi disebutin gitu. Untuk tugas seperti itu, bukan dimarahin sih, seperti ya gitu, misal ini kurangnya ini kayak Oh, kayak dikasih di saran, dikasih saran. kan seperti itu. Tapi kalau rata-rata dosen-dosen di seni rupa itu karakternya gimana gitu? Kan kalau misalnya ngobrol nih sama mahasiswa-mahasiswa lain, ada yang eh, curhatin dosennya bahwa dosennya itu tegas, galak, di apa, apalagi jurusan-jurusan seperti misalnya olahraga atau misalnya teknik kan pada galak-galak. Nah, kalau misalnya di seni rupa itu gimana dosen-dosennya rata-rata? Untuk seni rupa sendiri ya jujur macam-macam sih, nggak ada yang dominan seperti apa, jadi emang ada yang tegas, ada yang emang biasa aja gitu, ada yang style, macam-macam sih. Kalau yang tegas ya seperti itu, kadang kalau misalnya kita asistensi gitu, susah bener untuk di asistensinya, untuk di ACC-nya gitu. Jadi harus kita bolak-balik, benerin lagi seperti itu. Kalau ada yang nyantai, ada yang kadang ngebebasin gitu, kita mau seperti apa. Biasanya sih itu untuk seni murni ya, karena emang seni murni itu bebas gitu, seperti untuk kepuasan diri sendiri. Tapi untuk Kalau desain sih emang ini harus teliti untuk seni desain sendiri. Oke, kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang lainnya gimana karakternya? Teman-teman sepergaulan di lingkungan seni rupa itu Untuk mahasiswa yang lainnya kayak gimana? Baikkah, jahatkah gitu? Atau untuk misalnya angkatan saya sendiri sih hmm, alhamdulillah baik. baik? Kita teman baik, kita saling bantu, karena untuk seni rupa ini kita banyak tugas-tugas yang gimana ya, untuk dikerjakan sendiri itu agak sulit gitu. Bukan nggak bisa, Oh, tapi ya kita bisa saling bantu, saling inilah. Ya. jadi sering Karena sering kita kan, apa? Sering karena bareng ya gitu aja kan? sering bareng kan, sering ada proyek, ada kegiatan seperti itu, kayak kita bikin acara pameran seperti itu kan, kita harus bisa bekerja sama lah intinya. Karena untuk seni rupa sendiri kan tidak setiap orang bisa menguasai. Jadi misalnya saya lebih ke seni keramik, seperti itu, ada yang lebih Hmm, ke seni lukis. Nah, kita saling saling bantu, saling saling berbagi bantu, ilmu saling seperti begini. itu. Hmm. Nah, sekarang ini nih kita pindah ngobrolin ke soal kampusnya. Kalau menurut Chandra itu eh, lingkungan kampus UPI itu nyaman nggak untuk kuliah seni rupa? Untuk kenyamanan sendiri menurut saya nyaman, kita bisa berkreasi, bisa berkarya dengan nyaman, karena untuk lingkungannya sendiri, udaranya ya yang segar gitu, untuk tempatnya sendiri kita kita juga disediain banyak fasilitas seperti itu, contohnya misal ada untuk patung sendiri, ada tempat khusus gitu, ruangan untuk bikin patung, ada Fasilitas. untuk seni keramik juga ada lab keramik seperti itu, untuk lab gambar juga ada, jadi emang kita emang difasilitasi sehingga kita juga cukup nyaman lah dalam berkarya seperti itu. Jadi fasilitas fakultasnya udah menurut Chandra udah memadai lah, udah cukup gitu ya. Tapi Ya kalau udah. soal kebersihan nih, kan ada juga yang kadang apa rata-rata eh, kamar mandinya apa WC-nya gitu zamannya bersih apa gimana gitu, kenyamanan fakultas perpustakaannya gitu, ruangan kelasnya gimana menurut kamu? Untuk kebersihan sendiri kita lumayan bersih, karena emang di fakultas, di gedung itu sendiri sudah ada petugas, jadi emang dibersihin setiap waktu, emang
sudah bersih lah, untuk kamar mandi juga sudah Di rajin gedung bersihin. fakultas tersedia musola nggak? Tersedia musola nggak? Musola Untuk sholat. ada musola, cuman kalau di gedung saya emang karena jurusan saya sendiri, jujur gedungnya itu kecil ya, emang nggak terlalu besar seperti fakultas lain. Jadi untuk musolanya sendiri emang nggak terlalu besar. Jadi paling kalau untuk sholat giliran seperti atau enggak, ada di kampus UPI itu ada masjid yang cukup luas, yaitu bisa lah, itu luas banget untuk kampus. Nggak terlalu jauh ya ke Masjid Al Furqon dari fakultas Ya, gitu, nggak terlalu jauh. nggak Jadi terlalu jauh. Jalan kaki bisa, nggak ini. kalau suasana di apa di Bandung menurut Chandra sendiri enak nggak dipakai kuliah gitu kan? UPI itu kan UPI pusat terletaknya di Bandung ya, agak daerahnya jalan yang menuju ke Lembang kan, itu menurut kamu enak nggak gitu? Menurut menurut saya sih enak, karena emang saya tinggal dari asal saya dari Ciwidey ya, yang emang terkenal dingin. Dan untuk Setiabudi itu lokasi tempat kampus saya juga kurang lebih cuacanya sama, jadi banyak pepohonan seperti itu. Emang ditambah karena di kota seperti itu, karena kita juga seni rupa sih, diharuskan untuk beli bahan-bahan seperti itu atau alat untuk berkarya. Jadi karena di kota emang enak, Sedia. jadi kita bisa banyak toko atau itu dekat, jadi kita kemana dekat itu untuk beli barang sesuatu untuk membantu kita dalam berkarya seperti itu. Nah, kalau masalah biaya hidup nih di Bandung menurut Chandra itu seperti apa? Makannya, terus transportasi, itu menurut Chandra itu gimana? Transportasi rata-rata berapa? Kalau makan juga rata-rata berapa gitu? Dapat apa aja gitu dalam harga sekian biasanya? Kalau untuk biaya makan, eh, kalau saya ya, misal sebenarnya kita bisa berhemat dengan masak sendiri seperti itu. Kita Hmm. masak nasi sendiri, kita masak lauk pauknya sendiri. Cuman misal kalau kalian misalnya kita mau beli, kalau mau hemat, ada di sana banyak warteg seperti itu, warung ini. Kisaran harganya satu porsi paling cuman 10.000, ada yang 7.000, ada 8.000, tergantung lauk pauk yang mau kita Kalau makan seperti itu. misalnya 10.000 nih dapat apa aja kira-kira di Bandung gitu? Kalau saya biasanya, kalau 10.000 itu kita bisa nasi sama ayam, cuman dua itu sih. Cuman kalau misalnya kita mau ada yang lain, kita bisa pakai telur, kita bisa pakai kayak sayur seperti itu. 10.000 Bisa bisa gitu. cukup. Kalau Sampai rata-rata nih kan kosan di Bandung itu rata-rata berapa? untuk rata-rata kosan yang eh, nyaman gitu, yang fasilitasnya standar gitu ya, untuk rata-ratanya itu sekitar 6 juta untuk rata-rata kosan di Bandung. Per tahun itu Itu untuk bayarnya? fasilitas yang nyaman gitu, yang standar. Kalau untuk yang emang bagus gitu, yang ada kamar mandi Di dalam. di dalam, biasanya itu agak sedikit mahal, sekitaran di atas 8 juta. Oke. Tapi kalau fasilitas yang lain seperti lemari dan kasur itu udah dapat nggak biasanya? Biasanya sudah diberi sama si ibu kosnya atau sama yang WiFi udah punya. termasuk gitu. WiFi bayar sendiri Kalau apa? kalau wifi biasanya bayar sendiri. Jadi kita diskusi sama anak-anak kosan yang lain, kita patungan seperti itu biasanya untuk memasang wifi seperti itu. Oke. Terus ada nggak nih terakhir ya, pertanyaan terakhir, ada nggak yang mau Chandra sampaikan gitu kepada siswa yang pengen masuk seni rupa UPI itu kira-kira apa? Ya, bagi kalian yang mau masuk pendidikan seni rupa UPI, jangan takut, tunjukkan kreativitas kalian. Bagi kalian yang yang punya bakat atau minat dalam menggambar, dalam membuat kerajinan, dalam membuat apa saja berkaitan dengan seni rupa, silahkan kalian bisa masuk ke jurusan pendidikan seni rupa UPI, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Di sini kalian akan difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kalian dalam berkarya, untuk mendukung kalian dalam berkreativitas dalam berkarya seperti itu.
Terima kasih Kang waktunya, terima kasih banyak pokoknya ya untuk informasinya. Mudah-mudahan semua informasi yang akan berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik kelas yang menginginkan masuk ke jurusan seni rupa, khususnya yang pengen ke seni rupa UPI gitu ya. Mudah-mudahan akan sendiri lancar kuliahnya, apa yang akan cita-citakan semoga dilancarkan dan tercapai tanpa ada kesulitan yang begitu berat gitu ya kan. Makasih Kang waktunya ya. Yuk, Siap, sampai makasih. jumpa di pertemuan selanjutnya Kang. Mudah-mudahan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe. It's been 12 days, I think I'm